كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan, Allah yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita kekuatan sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada pada jalan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntun kita agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, berpegang teguh pada jalan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan hidayahnya. Ini tidak pernah lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan azabnya yang amat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mengkufuri nikmatnya Allah, maka Allah pun sudah siapkan azab untuk mereka. Apa itu? Yaitu azab yang sangat keras. Ikhwati arsyadani wa rasyukumullah, salawat serta salam semoga selalu dan senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'un tabi'in, serta siapapun yang selalu dan senantiasa istiqamah dalam menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati arsyadani wa arsyadullah, jamaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir kita. Ya, kita akan membaca tafsir Aisarut Tafasir yang dikarang oleh beliau Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kemarin, kita sudah bahas ayat 104 dari surah Al-Baqarah, dan hari ini insya Allah ayat 105 dari ayat 104 ya, 104 dari surah Al-Baqarah, dan sekarang kita ulang kembali ayat 104 dari surah Al-Baqarah dan ayat-ayat selanjutnya insya Allah. Sudah dibuka? Sudah nggih? Yang adanya HP ya dibuka HP-nya. Mudah-mudahan HP-nya jenengan ahli Al-Qur'an. Nggih. HP ahli Qur'an. Enak aplikasi Qur'ane. Baik. Sudah kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Allahumma rahmana bil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakan unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, walal musyrikin, dan juga dari kalangan kaum musyrikin, ini mereka tidak menginginkan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak menginginkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kebaikan kepada kamu, wahai Muhammad. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah
mengkhususkan rahmatnya, rahmat Allah, ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah memberikan rahmat ya khusus kepada orang-orang yang dikehendaki, man yasha, dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik karunia yang sangat besar. Masyarul muslimin, kita awali dengan membahas dua ayat ini, kemudian nanti selesai membahas dua ayat ini akan kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Ayat 104 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memanggil atau khitabnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orangnya tidak beriman, berarti tidak kena panggilan ini. Ya, ini panggilan khusus, sebuah panggilan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada hamba-hambanya yang mereka ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah hamba-hamba yang telah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hamba yang Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya, berarti orang-orang yang tidak memiliki iman, maka mereka tidak disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ya, Allah ingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan katakan kepada Nabi Muhammad, ya, jangan kalian katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'ina, kalimat ra'ina. Tapi katakan unggurna, ya, sebagai ganti daripada kata ra'ina. Sebenarnya maknanya sama antara ra'ina dan unggurna. Unggurna itu apa? Lihatlah kami, saksikan kami. Ra'ina sebenarnya sama. Tapi kata ra'ina ini bisa diputar balikkan oleh kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, karena kebencian mereka terhadap Islam, karena hasadnya mereka terhadap Islam. Maka ada potensi kata ra'ina ini diputar balikkan oleh orang-orang Yahudi. Makna yang akan tersemat ketika orang Yahudi mengatakan ra'ina itu apa? Ra'ina, ya, ra'ina itu bodone kebangetan. Ya, ra'ina. Ini bodone kebangetan. Nah, maka adanya potensi dipelintir oleh orang-orang Yahudi, Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, jangan mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat atau kata ra'ina, tapi gantilah dengan kata unggurna. Dan sebagaimana yang telah lalu telah kita bahas, ya, ketika orang-orang Yahudi ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apa? Hittah, ya. Hittah itu kan tobat, istighfar, ya. Agar supaya mereka ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ganti dengan kata yang lain, ya. Mereka pelintir kata hittah dengan hintah. Hintah itu apa? Gandum, gitu loh. Ini orang Yahudi memang tabiatnya begitu. Nah, di ayat ini orang Yahudi tidak punya peluang lagi karena saking hasadnya terhadap orang yang beriman, ya. Mereka ketika mau mengatakan ra'ina sudah dicegat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'ina, ya. Karena Masya Allah mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul,
Jangankan Rasul, lah orang-orang yang beriman, ya, terkhusus di sini adalah para tulabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu. Para sahabat kan menimba ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ulama itu menimba ilmu kepada para sahabat, tabiin kepada para sahabat, tabiin kepada para tabiin, dan seterusnya. Para ulama-ulama kita menimba ilmu kepada ulama-ulama yang sebelumnya. Nah, ini saja antara murid dan juga guru, ini adabnya harus dijaga sebaik mungkin, ya. Apalagi adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau kita baca tulisannya Imam Az-Zarnuji dalam kitab yang sangat tipis, karya beliau, salah satu karya beliau, kitab sangat tipis. Kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Ini kan luar biasa. Ya. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu kan luar biasa. Bagaimana adab seorang talib ilmi kepada gurunya? Bagaimana adab seorang murid kepada gurunya? Masya Allah. Di antara adab seorang talib terhadap gurunya adalah mereka hormat terhadap anak guru. Coba. Suatu ketika beliau menulis dalam buku beliau, ya, Ta'lim Muta'allim itu. Suatu ketika di Bukhara itu asalnya Imam Bukhari, ya, daerah asalnya Imam Bukhari. Di Bukhara itu ada seorang alim, Syekh Kabir, ya, seorang ulama besar di Bukhara. Ketika itu sedang menyampaikan muhadharah, tausiah, ya, sedang berceramah, menyampaikan ilmu, ya, sedang ada kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika sedang dalam keadaan belajar mengajar tersebut, ya, sesekali syekh ini, ulama ini berdiri kemudian duduk lagi, berdiri kemudian duduk lagi. Loh, yang yang belajar sama beliau ini kaget, ya, dan terheran-heran, kenapa kok syekh ini sampai begini? Syekh ini sedang apa gitu loh? Sedang apa? Maka ditanyakan, ada yang memberanikan untuk bertanya kepada syekh tersebut, kenapa kok Anda sesekali berdiri? Kemudian beliau menjawab, di lorong sana, ya, ada anak-anak yang sedang bermain, dan itu anaknya guru saya. Anaknya guru saya sedang main. Nah, ketika anak yang main di lorong, payung, dolanan, itu tadi kelihatan seorang syekh ini, ulama ini berdiri. Berdiri untuk apa? Memberikan rasa hormat kepada anak gurunya. Ini loh, Masya Allah. Ulama itu sampai begini. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu memberikan pernyataan yang sangat luar biasa, ya, pernyataan yang kemudian ditulis oleh beliau Imam Az-Zarnuji juga dalam buku beliau Ta'limul Muta'allim, ya. Ana abdun, aku adalah seorang budak, man 'allamani harfan wahidan, bagi setiap orang yang telah mengajarkan ilmu kepadaku meskipun hanya satu huruf. Ini Ali radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat, ya, sahabat, keponakannya Nabi, keponakan sepupu, bahkan menjadi mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku merupakan budak bagi siapapun yang mengajariku ilmu meskipun satu huruf. Kemudian beliau melanjutkan, insya'a ba'a. Kalau beliau ini, kalau dia yang telah mengajari aku itu ilmu, ini menjualku, maka terserah dia. Ya, terserah dia. Meskipun aku dijual, aku akan terima. Begitu.
Wa insya'a, kalau beliau berkehendak, aku pun juga siap untuk dibebaskan. Ya, aku bersiap untuk dibebaskan. Wa insya'a ataq. Wa insya'a istarak. Kalaupun beliau orang-orang yang punya yang sudah mengajarkan ilmunya kepadaku ini ingin memperbudakku, aku pun juga menerima sepenuh hati. Ini siapa? Sahabat Ali radhiyallahu taala. Sekelasnya Ali radhiyallahu taala. Nah, ini ya, para ulama itu mengamalkan adab mereka terhadap ustadznya itu luar biasa. Apalagi ya, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dijaga. Siapapun yang tidak menaruh hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siapapun yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai dibikin karikatur, naudzubillah. Saya mencela Rasulullah SAW, ya, sampai mengatakan beliau, naudzubillah, adalah orang yang bodoh dan gila, naudzubillah. Ini mereka bukanlah orang yang beriman. Artinya apa? Kalau tidak beriman berarti kan kafir. Ketika tidak mengakui eksistensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat itu nggak pernah kok namanya bantah Rasul. Bantah Rasul itu nggak pernah. Ya, mengatakan yang enggak terhadap Rasul itu nggak pernah. Bahkan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal itu. Ya, kalimat yang akan mendorong dan bisa menyelewengkan maknanya itu pun Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Ingatkan kepada kaum muslimin, Allah ingatkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, la taqulu ra'in. Sampai ucapan itu, ya, la taqulu ra'ina, jangan katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'ina, kata ra'ina, ya. Wa qul undurna, tapi katakan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam undurna. Ya, sama sebenarnya arti antara ra'ina dan undurna, tapi kata ra'ina bisa diputar artikan. Ya, undurna, lihatlah kamu. Kemudian dengarkan, wasma'u, dengarkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, maka tugas orang yang beriman adalah apa? Diam, dengar, sami'na wa ata'na. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Walil kafirin adzabun alim. Ya. Allah sematkan di sini kata-kata walil kafirin adzabun alim, bagi orang kafir, orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Penderitaan yang luar biasa. Belum nanti ketika mereka ini dimasukkan ke dalam neraka, mereka meronta-ronta minta keluar sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa? Dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meronta-ronta pengen keluar. Kalau kita buka surah Sajdah, ya. Kalau kita buka surah Sajdah, surah Fatih, itu Allah gambarkan mereka ini nanti akan akan keluar, ya, merangkak keluar dari neraka, kemudian Allah kembalikan lagi, ya, Allah kembalikan lagi. Nauzubillah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, maksudnya adalah ayat 104. Faqad amara Allah Ta'ala al-mu'minina an yura'u al-adab fi mukhatabati nabiyyihim. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman an yura'u, untuk menjaga, apa yang dijaga? Al-adab, menjaga adab, ya. Nek kita bahasa Jawa toto kromo,
ungguh. Untuk menjaga tata krama fi mukhatabatin nabihim, dalam berbicara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajannuban lil kalimatil masbuhah ka kalimati ra'ina id qad takunu minar ru'unah. Supaya menghindari kata-kata ra'ina, contohnya seperti kata ra'ina yang ini bisa diputar balikkan, ya. Id qad takunu minar ru'unah, karena bisa jadi ra'ina ini disalah maknakan menjadi kebodohan yang sangat, gitu, ya, kebodohan yang sangat. Kemudian walamma tatalla alaihi sighatul mufa'alah id ka'annahum yaquluna ra'ina nura'ika wa hadza la yaliqu an yukhatab bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak layak ketika seorang mukmin mengatakan ra'ina. Ini merupakan kalimat yang tidak layak, ya. Wa arsyadahum ta'ala ila kalimatin salimatin min kulli syubhatin tunafil adab wa hiya undurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini tunjukkan kaum mukminin, arsyadahum, pada satu kata untuk mengganti kata ra'ina yang penuh syubhat, ya, yang ini tidak ada adabnya kalau diucapkan kepada Rasul, ya, yaitu kata apa? Undurna, ya. Wa amarahum, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman an yasma'u li nabiyyi, agar supaya mereka orang-orang yang beriman ini mendengarkan setiap kata yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza khatabahu hatta la yaqtaru ila murajaatihi, ya. Kenapa? Agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi apa yang diucapkan kembali, ya, sampai tidak mengulangi perkataannya. Al-istihza'u bir-rasuli wa sukhriyah minhu wa mukhatabatuhu bima yafhamul istighfar bihaqqihi wa 'uluwi sya'nihi wa 'azimi manzilatihi kufrun bawah. Karena apa? Al-istihza'. Istihza' itu apa? Merendahkan Rasul. Merendahkan Rasul, ya. Kemudian sombong di hadapan Rasul, ya. Mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam rendah, haknya Rasul rendah, ya. Dia lebih agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah taala kufrun bawah. Ini merupakan sebuah kekufuran yang sangat nyata, ya. Maka tindakan itu adalah tindakan kekufuran. Maka ketika sampai ada orang yang menyatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tukang tipu, ya, maka mereka adalah orang-orang kafir, ya. Dan mereka sejatinya siap untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirin, Allah nyatakan walil kafirin adzabun alim, ya. Mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim, ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Adakah sekarang ahli kitab? Ada enggak ahli kitab murni? Ini sudah sangat jarang, ya. Di antara sembelihan orang kafir, ya, di antara sembelihan yang boleh kita
konsumsi adalah sembelihan ahli kitab. Sembelihan kaum mukminin jelas halal. Sembelihan ahli kitab ini boleh kita makan. Tapi ya, yang menjadi persoalan adalah siapa ahli kitab tersebut. Ya. Kalau ternyata mereka ini ya di tengah-tengah nasab mereka ada orang murtad ternyata, sehingga menjadikan anak keturunannya itu Yahudi ataupun Nasrani, maka mereka bukan ahli kitab. Ya, sebelumnya kan nenek moyang mereka Islam, kemudian murtad. Nah, anak keturunannya adalah Yahudi dan Nasrani, maka ini bukan ahli kitab. Ya. Kemudian begitu juga dalam pernikahan. Kaum muslimin itu kan yang laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab. Ya. Ahli kitab yang bagaimana? Ahli kitab yang murni. Dalam nasabnya itu tidak terputus dengan orang murtad. Sumbernya itu bukan orang murtad. Bukan karena dijajah kemudian pindah agama lalu jadilah mereka anak keturunan yang Yahudi ataupun Nasrani. Bukan. Tapi memang murni dari awalnya sampai ahli kitab. Silsilahnya adalah silsilah murni. Nah, menemukan yang semacam itu sulit. Ya, sulit. Lawang kita ini nggak kenal canggah kita. Oke. Antum ngerti canggahin jenengan? Oke. Paling mentok buyut nggih. Buyut nggih mboten? Masya Allah. Kalau buyut masih banyak, canggah loh. Itu usaha kenal, Pak. Gitu. Nggak apalagi sampai nenek moyangnya sana, gitu. Ya, ini lebih tidak kenal lagi, gitu. Lain halnya kalau keluarga habaib, mereka punya silsilah. Silsilah mereka dituliskan, Pak. Jadi dituliskan dalam buku, ya. Ini anaknya si fulan ini dia anak iki, semua keturunannya ada di situ. Contoh Jufri saja, marga Jufri itu dari dari mulai sahabat, ya, generasi sahabat sampai yang sekarang itu tertulis, ya. Yang Jawa Tengah nanti setiap tahun kumpul Jawa Tengah, mungkin di Semarang atau di mana, terus begitu, ya. Al-Jufri dan lain sebagainya. Mereka punya silsilah keluarga. Lah kita silsilah keluarga ini sembuh gitu kan. Canggahnya ora ngerti gitu loh. Canggah kita nggak tahu gitu kan. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, ini ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ini mereka tidak menginginkan, sangat tidak ingin. Tidak ingin apa? Ya, ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Tidak ingin ada kebaikan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya dengki banget, Pak. Jeneng wong dengki itu gimana toh? Nek dengki itu kan ketika tonggone, koncone duwe nikmat, dia pengen menguasai nikmatnya, dan nikmat yang ada di tonggone kancane itu hilang. Itulah dengki. Ya. Boleh nggak semacam itu? Nggak boleh. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, ini mereka sama tabiatnya. Ya. Pokoknya jangan sampai Allah berikan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai. Bahkan dipilihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ini orang-orang Yahudi nggak terima. Kenapa? Yang dipilih adalah dari non Yahudi. Ini mereka nggak terima, gitu.
Ya. Bahkan pengkhianatan demi pengkhianatan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Masih ingat kita perang Bani Nadir, perang Bani Qainuqa? Masih ingat ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, itu kan membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan agar supaya saling menjaga. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini, memang tabiat mereka adalah berkhianat, mengkhianati kesepakatan yang telah disepakati oleh Rasulullah dan orang-orang Yahudi, maka mereka pun diusir oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikepung oleh Rasulullah SAW. Dikepung, kemudian selama 15 hari, kemudian diusir oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan dari mereka meninggal saat perjalanan. Kenapa? Karena pengkhianatan mereka. Gitu ya. Ini tabiat orang-orang Yahudi. Wa fil ayati tsaniyati. Wa fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, maksudnya adalah ayat 105 dari surah Al-Baqarah. Akhbara ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan, memberitakan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi annal kafirin, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan min ahlil kitab wa min ghairihim minal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan yang lain, ya, kaum musyrikin yang lain, al-wataniyin, dari kaum wataniyah, la yuhibbuna an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak menginginkan ada kebaikan yang Allah turunkan kepada Rasul dan kaum mukminin. Wa sawa'un kana Qur'anan, ya, baik itu kebaikan itu berupa Quran yang dibawa, yang membawa adab yang sangat tinggi, yahmilu asmal adab wa a'zam asy-syara'i, yang sangat ada, membawa adab yang sangat tinggi dan juga syariat yang sangat mulia. Ini mereka nggak mau. Ada Al-Qur'an. Bahkan yang mengaku mereka Islam tapi Syiah. Mengakunya Islam, Syiah. Ya. Ini mengatakan Al-Qur'an kalian ini nggak lengkap, nggak relevan, begitu. Ya. Nah, ini mereka suruh memberikan bukti Al-Quran yang lengkap, nggak bisa. Coba Al-Quran lengkap versi kalian, itu nggak bisa. Ya, nanti akan dibawa oleh imam mereka, begitu. Ya, Imam Al-Muntadhir mereka akan dibawa. Nah, kalau mengatakan Al-Quran yang ada pada kita adalah kurang lengkap, ketika ditanya Al-Quran kalian yang lengkap itu mana? Masih dibawa Imam Muntadhir. Lalu begini, apa fungsinya Al-Quran, ya, ketika dibawa oleh Imam Muntadhirnya? Bukankah Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari dan juga diamalkan? Ya, maka ini merupakan kejahilan yang sangat nyata, ya, kebodohan yang luar biasa yang diturun-temurunkan oleh kaum Syiah. Nah, Al-Quran itu kan untuk dibaca, dipelajari, diamalkan isinya. Ya, kalau menyatakan Qurannya yang lengkap itu nanti masih hari akhir baru akan datang. Loh, kapan umat-umatnya itu ngamalkan Quran? Begitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah memuliakan Islam ini dengan Al-Quran dan menuntaskan semua hukum dalam agama Islam. Artinya apa? Sudah finish semuanya. Al-Quran sudah finish. Begitu. Memang sudah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Begitu. Jadi Al-Qurannya sudah komplit.
Begitu. Nggak seperti orang Syiah, Al-Qur'annya belum komplit. Lah kapan mau ngamalkan? Nah, kemudian wa ahda sabila sa'ada al-wal kamal. Ya. Mereka nggak rela adanya Quran, ya. Meskipun Al-Qur'an itu adalah membawa apa? Membawa petunjuk, membawa kesempurnaan, membawa syariat, membawa dan menjunjung tinggi adab. Ini mereka nggak ingin adanya Al-Quran. Maka orang-orang yang nggak punya agama, bahkan kaum liberal itu kadang masih menyatakan dirinya Islam, tapi pikirannya liberal. Ini menyatakan Al-Quran itu nggak relevan. Kalau mengamalkan Al-Quran pada saat ini tidak relevan. Itu kata mereka. Ya, kata mereka nggak relevan. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran diterjang. Ya. Bahkan ya dalam Al-Quran Allah haramkan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis haramkan zina. Loh, ada orang yang menyatakan halal zina, dibolehkan berzina. Itu ada. Bahkan sekolahnya tinggi, bukan hanya tamat SD, dokter. Begitu, ya. Nauzubillah. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Au kana ghaira dzalika min sa'iri anwa'il khairat, atau bukan hanya Al-Qur'an, tapi kebaikan-kebaikan yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kaum muslimin, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sangat tidak suka. Wa dzalika hasadan minhum lil mu'minin. Ini sudah disebutkan oleh beliau penulis kitab ini, wa dzalika hasadan minhum lil mu'minin, itu karena hasad mereka, dengki mereka kepada kaum mukminin. Kama akhbarahum annahu ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha min ibadihi. Dan juga sebagaimana Allah telah kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya khusus bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah, Allah tidak akan rahmati. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik karunia yang sangat besar. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ngakui bahwa syariat ini adalah syariat yang sempurna. Merupakan syariat yang sempurna dan paripurna. Tidak ada syariat yang lebih baik daripada syariat Islam. Tidak ada. Ya. Maka tatkala ada yang mengatakan ada syariat yang lebih baik di atas syariat Islam, ada hukum yang lebih relevan dibanding syariat Islam, ya, maka mereka sudah melakukan sebuah tindak kekufuran dan tidak layak lagi disebut sebagai orang mukmin. Tidak bisa. Ya. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat selanjutnya, manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Manansakh min ayatin, ayat-ayat yang kami angkat, ya, kami hapus, kami batalkan, aw nusiha, atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha aw mithliha, pasti akan kami ganti dengan bi khairin minha, yang lebih baik dari ayat tersebut, aw mithliha, atau yang serupa, ya, atau yang serupa. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kamu ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ikhwatul iman, dalam ayat ini
kita akan belajar apa itu nasakh. An-naskhu, ya, nasakh itu nanti kalau kita belajar ilmu tafsir, kemudian kita belajar usul fikih, itu nanti ada kata-kata an-nasakh wal mansukh. An-naskhu wal mansukh. Ya. Nasakh itu apa? Nasakh itu adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Ya. Jadi mengangkat hukum syar'i atau menggantikan hukum syar'i dengan hukum syar'i yang datang setelahnya. Bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Dengan hukum syar'i yang setelahnya. Nah, nasakh ini nanti dalam Al-Quran akan kita jumpai, ya. Naskhu naskhu tilawah duna hukmin, atau naskhul hukm duna tilawah, atau dalam bahasa usul fikih mabadi awaliyah, ya. Buat dalam buku tipis mabadi awaliyah. Ini disebutkan namanya nasakh, menghilangkan atau mengangkat itu adalah naskhu al-hukmi wa baqa'ur rasmi. Ada nasakh, hukumnya dinasakh, kemudian rasemnya, tulisannya masih. Ada yang rasemnya diangkat, naskhur rasmi wa baqa'u al-hukmi. Ada yang naskhu kilahuma ma'an, ada yang mengangkat kedua-duanya sekaligus. Coba kita akan ambil contoh. Raf'u atau naskhur rasmi wa baqa'ul hukm. Ya. Ini mengangkat rasemnya, tulisannya sudah nggak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ini hukum tentang apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, ya, farjumuhuma al-battah. Ya. Nah, ini ayat sudah tidak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku dalam syariat Islam. Umar radhiyallahu taala anhu suatu ketika bercerita, ya, bahwa kami dulu masih menjumpai ayat tersebut, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma al-battah. Ya. Orang tua atau orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka berdua ini berzina, maka keduanya harus dirajam. Ayat ini sudah tidak kita temukan, tidak, karena dinasakh, ya, diangkat. Tapi hukumnya masih terbukti Rasulullah SAW masih merajam, ya. Rasulullah merajam siapa? Ma'iz, ya. Kemudian para sahabat juga melakukan hukuman rajam terhadap pelaku zina yang muhsan. Karena pelaku zina itu ada yang muhsan, ada yang tidak muhsan. Yang muhsan mereka yang telah menikah, baik statusnya masih punya suami ataupun istri, atau sudah tidak punya suami ataupun istri, duda ataupun janda. Ini termasuk dan tergolong muhsan, pernah menikah. Maka hukum Islam menyatakan mereka dirajam. Ya. Kalau belum pernah menikah, ya, atau sudah menikah tapi belum melakukan hubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya, maka mereka tetap sebagaimana orang yang belum menikah. Apa hukumannya? Dicambuk mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Ya. Ini pada para bujang. Yang bujang kemudian berzina, mereka dicambuk 100 kali cambukan. Kemudian naskhu al-hukmi wa baqa'ur rasmi, hukumnya dihapus, tapi tilawahnya masih, ya, bacaannya masih. Ini apa ini? Ayat tentang apa? Ayat
tentang apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Tentang ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka yang ada di situ ada untayan kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini mereka harus berdiam diri, berkabung selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun berkabung. Nah, ayat ini dihapus dengan ayat yang datang lebih akhir daripada ayat ini yang menyatakan kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka menanti berkabung selama berapa hari? 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyrah. Nah, arba'ata asyhurin wa asyrah ini menghapus hukum ayat yang datang sebelumnya yang menyatakan wanita yang meninggal dunia, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus menunggu 1 tahun. Ya. Kemudian ada yang ketiga, nashu kilahuma ma'an. Ya. Kedua-duanya dihapus, baik hukum maupun tilawah. Ini ayat tentang rodok. Rodok itu apa? Persusuan. Ya. Pada awalnya, ya, menyusui ibu susuan itu menyusui bayi baru bisa dikatakan anak sepersusuan itu ketika setelah menyusui anak tersebut berapa kali? Sebelumnya harus 10 kali. Ya. 10 kali dia nyusu sama ibu sepersusuannya baru dikatakan anak sepersusuan. Nah, ini hukumnya sudah dihapus, tilawahnya juga sudah dihapus. Diganti dengan syariat berikutnya yang lebih ringan dari itu apa? Cuma 5 kali menyusu. Bukan 5 kali menyusu saja, 5 kali kenyang. Bayi itu ketika sudah 5 kali kenyang dengan ibu sepersusuannya, maka dia sudah menjadi mahram bagi ibunya dan juga anak-anak ibunya, ibu susuannya. Ya, itu sudah mahram dan tidak boleh menikahi ibu yang pernah menyusui serta anak-anaknya. Tidak boleh. Statusnya sama seperti anaknya kandung. Ya, hukumnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang nasakh. Dan berikutnya insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang. Insya Allah kita mulai lagi di ayat 106 dari surah Al-Baqarah. Ya, ayat 106 dari surah Al-Baqarah insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah, ya, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhir dakwati alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.